فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari Syarh Al-Aqidah Wasithiyah. Terakhir kita membahas tentang nama Al-Hakim. Bahwasanya kata Al-Hakam itu atau Hakama mengandung dua makna, kembali kepada makna hukum dan juga makna ihkam. Nah, makna hukum berarti Allah SWT hakim, maknanya al-hakim, yaitu zat yang membuat hukum. Sementara makna ihkam yaitu zat yang maha bijaksana, yang memiliki hikmah. Dan makna hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, sehingga Allah hakim, yaitu yang membuat hukum, dan juga Allah SWT yang memiliki hikmah dalam hukumnya. Artinya hukum-hukum Allah itu sesuai tempatnya. Nah, baik hukum kauni maupun hukum apa? Syar'i, semuanya pas diletakkan pada tempatnya masing-masing. Kita lanjutkan setelahnya. Qala rahimahullahu ta'ala, summal hikmah naw'an. Kemudian hikmah juga ada dua. Hukum ada dua, hukum kauni dan hukum syar'i. Hukum kauni ya penciptaan Allah, pemberian rezeki, sakit, hidup, mati. Nah, ini namanya apa? Hukum apa? Kauni. Hukum syar'i seperti ya, salat, puasa, salat subuh 2 rakaat, zakat, haji. Ini hukum-hukum apa ini? Hukum syar'i yang dibawa oleh Rasul dan diturunkan dengannya kitab syariat yang dibawa oleh para Rasul, itu namanya hukum syar'i. Sementara hukum kauni ya takdir, baik penciptaan, kematian, kehidupan, sembuh, sakit, dan yang semisalnya. Nah, hikmah juga sama, karena nama Al-Hakim itu maknanya hukum dan juga hikmah. Summal hikmah tu naw'an. Kemudian hikmah juga terbagi menjadi dua. Al-awwal hikmah fi kauni syai' ala kaifiyatihi wa halihi allati huwa 'alaiha. Ka halis shalah fahiya ibadatun kabirah tusbaqu bi taharatin minal hadathi wal khabath. Yang pertama adalah hikmah pada hakikat sesuatu sesuai dengan bentuknya, seperti keadaan salat yang merupakan ibadah yang besar yang didahului dengan taharah, bersuci dari hadas dan khabath, dari najis. Wa tu'adda ala hay'atin muayyanah min qiyamin wa qu'udin wa ruku'in wa sujud. Dan dilaksanakan dengan tata cara tertentu, baik berupa berdiri, duduk, rukuk maupun sujud. Wa kazakati, dan juga seperti zakah. Ini bentuknya seperti itu sudah sesuai dengan hikmahnya siapa? Allah SWT. Salat dibuat seperti itu hikmahnya dari siapa? Allah SWT. Didahului dengan taharah, kemudian ada gerakan-gerakan tertentunya, sujud, rukuk dan semisalnya, kemudian ada bacaan-bacaannya. Itu sudah dibuat sedemikian rupa dengan hikmahnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kazakati fahiya ibadatun lillahi ta'ala bi'adai juz'in minal mal annami ghaliban liman hum fi hajatin ilaiha. Dan juga seperti zakat. Ini sesuai dengan hikmahnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah ibadah kepada Allah dengan cara menunaikan sebagian-bagian dari harta yang tumbuh, yang lebih seringnya kepada orang yang sedang membutuhkan. Ini sesuai dengan hikmahnya Allah. Allah syariatkan yang namanya zakat untuk kita keluarkan sebagian dari harta kita diberikan kepada orang yang sedang apa ini? Membutuhkan. Au fil muslimina haja ilaihim kaba'dil mu'allafati qulubuhum, atau diberikan kepada kaum muslimin
yang dibutuhkan kepada mereka, seperti orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya, baik yang baru masuk Islam ataupun bahkan orang kafir yang dikhawatirkan gangguannya terhadap siapa kaum muslimin. Juga boleh diberi apa namanya? Zakat dalam rangka untuk melunakkan apanya? Hatinya. Sehingga yang namanya mu'allafatu qulubuhum ini bukan hanya orang yang baru masuk Islam, tapi juga mencakup orang kafir yang bisa dilunakkan hatinya dengan diberi apa ini? Harta. Maka boleh diberikan kepada mereka. An-naw'u tsani hikmah fil ghayah minal hukum. Yang jenis kedua, hikmah yang merupakan puncak dari sebuah hukum. Apa yang ingin dicapai dari sebuah ibadah, sebuah hukum. Haitsu inna jami'a ahkamillahi ta'ala laha ghayatun hamidah wa samaratun jalilah. Dari sisi semua hukum-hukum Allah itu memiliki puncak yang terpuji dan buah yang agung. Fanzur ila hikmatillahi fi hukmihil kauni. Maka lihatlah contohnya pada hikmah Allah pada hukumnya yang kauni. Haitsu yusibun nas bil masaibil azimah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah yang besar kepada manusia li ghayatin hamidah, untuk tujuan yang mulia. Ada tujuan yang Allah inginkan dengan Allah menimpakan apa ini? Musibah. Apa yang terbesar hikmahnya? Agar mereka kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, sebagai peringatan, diingatkan atas kesalahan dan penyelisihan mereka, dikasih ujian, dikasih musibah untuk mereka kembali. Ini hikmah yang besar tidak? Hikmah yang besar, puncak dari adanya apa ini? Musibah tersebut dari hukum Allah yang bersifat apa ini? Kauni. Musibah hukum Allah apa ini? Kauni. Nah, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Dan telah tampak kerusakan di darat dan di bumi dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan manusia, untuk kemudian Allah timpakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un. Tujuannya apa? Hikmahnya apa? Agar mereka mau apa? Kembali, rujuk. Ini hikmah yang diinginkan oleh Allah SWT kalau Allah menimpakan musibah kepada manusia. Fa fiha raddun liqauli man yaqul. Maka di dalamnya terdapat bantahan bagi orang yang mengatakan, inna ahkamallahi ta'ala laysat li hikmah. Bahwasanya hukum-hukum Allah itu tidak untuk suatu hikmah. Nggak ada hikmahnya. Ya sudah, laksanakan saja, selesai. Nggak ada hikmahnya. Yang penting Allah nyuruh, selesai. Tanpa mengandung apa ini? Hikmah. Ini bantahan untuk mereka yang mengatakan hukum Allah itu tidak mengandung hikmah. Bal hiya limujarradi masyiatih. Bahkan hukum-hukum Allah itu murni hanya semata-mata keinginan dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Murni hanya keinginan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin membuat hukum seperti itu, ya sudah jadi. Tanpa terkait dengan apa ini? Hikmah, tidak mengandung suatu hikmah. Wa fi hadhil ayat min asma'illah, sehingga ada dua macam hikmah. Hikmah dari suatu ibadah tersendiri atau hikmah yang ada di balik dan di puncak apa? Dari hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat salat seperti itu bentuknya? Kenapa Allah mensyariatkan zakat seperti itu bentuknya dan diberikan kepada orang-orang yang tertentu? Nah, ini semuanya macam-macam hikmah. Wa fi hadhil ayah min asma'illah, dan di dalam ayat ini dari nama-nama Allah Al-Alim wal Hakim, dua nama. Al-Alim wal Hakim. Al-Alim yang maha apa ini? Yang maha mengetahui. Al-Hakim yang maha apa? Yang maha bijaksana dan juga maha apa ini? Membuat hukum. Dua sifat di dalamnya. Wa min sifatihi al-ilm wal hikmah wal hukmu juga. Dan di antara sifatnya adalah al-ilmu dan hikmah. Wa fiha minal fawaidil maslakiyah. Dan di dalamnya berupa faedah-faedah yang bisa dijalankan dalam sehari-hari. Faedah dalam kehidupan sehari-hari, maslakiyah, suluk. Di dalamnya terdapat faedah dalam kehidupan sehari-hari. Annal iman bi ilmillahi wa hikmatih yastalzim at-tuma'ninah at-tammah. Beriman dengan ilmunya Allah dan hikmahnya Allah akan mendatangkan rasa ketenangan yang sempurna. Katakan kamu tahu bahwasanya kamu tidaklah mendapatkan cobaan ini kecuali dengan ilmu dari Allah SWT, dan Allah itu hikmah meletakkan musibah itu pada diri kamu sesuai dengan apanya? Kadarnya, sesuai dengan porsinya. Allah tahu kamu itu layak untuk mendapatkan musibah tersebut. Ini akan menghadirkan rasa apa ini? Tenang. Kamu yakin bahwasanya Allah tidak akan salah meletakkan musibah tersebut. Ini kamu nggak layak, tapi kok kamu dapat apa ini?
musibah atau sebaliknya, tidak. Nah, sehingga dengan beriman dengan ilmunya Allah dan hikmahnya Allah, maka akan menghadirkan rasa tenang terhadap segala keputusannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu tahu Allah itu Maha meletakkan sesuatu pada apanya? Tempatnya. Kamu dibikin miskin ya sesuai dengan kadarnya kamu. Kamu dibuat kaya ya sesuai dengan kadarnya kamu. Kamu dibuat sakit memang karena kamu layak untuk apa? Dikasih sakit dan seterusnya. Nah, sehingga akan menghadirkan rasa tenang yang sempurna. Lima hakama bihi min ahkamin kauniyatin wa syar'iyyah. Terhadap apapun yang Allah putuskan, baik berupa hukum kauni maupun hukum apa ini? Syar'i. Disuruh sholat subuh, masih ngantuk-ngantuk, 2 rakaat. Ya dia akan pasrah saja dan tenang melaksanakannya. Kenapa? Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala Maha apa ini? Hakim. Allah pasti meletakkan sesuatu pada apanya? Tempatnya. Kalau Allah mau, Allah bisa bikin sholat subuh itu 8 rakaat misalnya. Bisa tidak? Bisa saja, nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah itu Maha apa ini? Maha hikmah. Allah juga bisa memundurkannya sampai jam 7 aja. Kasihan hamba-hamba aku ini kalau sholat subuhnya jam 5 terlalu pagi. Masih ngantuk mereka, belum ada matahari. Bisa nggak? Bisa, tapi kita yakin bahwa jam 5 itu memang sesuai dengan hikmahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan melaksanakan dengan rasa apa ini? Pasrah dan tenang dan nerima. Nah. Li suduri dzalika an ilmin wa hikmah. Karena munculnya hukum tersebut adalah dengan dasar keilmuan dan hikmahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tahu itu bagaimana dari hamba-hambanya. Pelaksananya bagaimana, mana jam yang cocok untuk pelaksanaan sholat. Itu semua sudah diketahui oleh siapa? Allah. Siang-siang gini dibikin sholat berapa? Malah 4 rakaat. Yang pagi-pagi yang dingin malah cuma berapa? 2. Kita akan terima saja hukumnya Allah itu. Kenapa? Karena kita tahu itu dibangun di atas ilmu dan hikmahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fayazulu anhul qalaq an nafsi wa yansyarih sadruh, sehingga hilang darinya ketidaktenangan yang ada di dalam jiwa dan akan lapang dadanya. Ini buah dari beriman dengan ilmu dan hikmahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ucapan dari penulis tentang firman Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Al-Hakim. 2 nama dan juga ada 2 sifat di dalamnya, bahkan 3, sifat ilmu dan juga sifat hikmah dan juga sifat apa? Al-Hukum. Nah, yang Maha menetapkan hukum, satu-satunya yang berhak membuat hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sifat hikmah yang artinya adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan pada apanya? Tempatnya yang sesuai. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Adapun lanjutannya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.